Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang senantiasa akan memberi rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dan mendengarkan tausiah pada siang hari ini. Tak lupa pula kita berikan selawat mengangkaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan rahmatnya ke dunia ini. Pada siang yang berbahagia ini, saya ingin memberikan penjelasan singkat dalam bentuk ceramah yang berjudul keutamaan dan kewajiban menuntut ilmu bagi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia dilahirkan dalam keadaan bersih dan kosong kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Isa alaihissalam. Maka dari itu perintah Allah untuk memerintahkan manusia untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya di dunia sebagai bekal kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Firman Allah yang memberitahu bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia Allah memberikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Quran surah An-Nahl ayat 7 dan 9. Sungguh manusia itu dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan rahmat dalam bentuk pendengaran dan penglihatan untuk mendapatkan informasi dalam berbagai kejadian. Belajar banyak hal, akhirnya banyak menjadi tahu. Namun menjadi tahu saja tidak cukup. Kemudian Allah memberikan hati agar manusia dapat menimbang perilaku buruk dan baik sesuai dengan ilmu yang mereka dapatkan. Islam memandang ilmu sebagai pelita yang menerangi kegelapan, sehingga tanpa pelita seorang akan tersesat. Sampai firman Allah yang pertama adalah perintah untuk membaca, bukan perintah untuk beribadah. Seperti dalam Quran surah Al-Alaq yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut namanya. Mengapa orang berilmu lebih utama dari orang yang ahli ibadah? Seorang yang berilmu pasti akan kembali ke jalan yang benar, sehingga segala sesuatu pasti didasari dengan kebenaran. Kebenaran akan menghantarkan seseorang pada perbuatan yang bersifat hakiki dan tidak ada yang selain Allah SWT, sehingga ilmu akan menuntun mereka untuk beribadah. Maka sedangkan orang yang beribadah tanpa didasari oleh ilmu, maka kualitas ibadah mereka hanya sebatas keyakinan. Kalau keyakinan itu benar-benar diberikan oleh Allah SWT, maka orang yang berilmu lebih unggul dalam satu hal, yakni yakin dan ilmu. Orang yang berilmu pasti memiliki keyakinan, meskipun
yang berhak menilai suatu ibadah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pendapat ini dikuatkan oleh firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul bima darajat wallahu ta'maluna khabir. Dan artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beribadah di antaramu, dan Allah akan memberi ilmu kepada orang-orang yang mengangkat derajatnya. Karena dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdibar. Kebahagiaan dunia akhirat dengan ilmu. Keutamaan menuntut ilmu bukan hanya semata-mata untuk beribadah kepada oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk keselamatan dan kebutuhan hidup umat manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah jika dilaksanakan akan memberikan banyak manfaat bagi dan meninggalkannya. Seperti dalam suatu riwayat sahabat Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa perihal mendapatkan kebahagiaan dunia melalui ilmu, yang dasarnya dalam siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia maka melalui ilmu, siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat harus dengan ilmu, dan siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat maka harus dengan ilmu. Abi Thalib ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup dan saat itu Nabi diam. Diamnya Nabi tanda setuju. Artinya diamnya Nabi pada saat itu membenarkan perkataan Ali bin Abi Thalib. Orang yang berilmu pasti akan terhindar dari gangguan setan dibandingkan orang yang tidak berilmu. Dan ada sebuah riwayat yang menjelaskan tentang kejarlah dunia seolah-olah kamu hidup selamanya, dan kejarlah akhirat seolah-olah kamu mati besok. Dan menuntut ilmu juga ada batasannya. Jangan sampai menuntut ilmu membuat orang tersebut menjadi syirik, seperti menuntut ilmu santet, ilmu sihir, dan ilmu kebal yang menyebabkan mudaratnya bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Dan ilmu juga masuk ke dalam amal jariah, yaitu amal yang tidak terputus pahalanya hingga yang menyebabkan ilmu itu meninggal dunia. Maka dari itu pentingnya menuntut ilmu, dan jangan pelit untuk menyebarkan ilmu, karena ilmu adalah pahala yang bersifat amal jariah. Mungkin segini saja ceramah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Mungkin kita dapat berjumpa lain waktu dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.